Loli putus sama Fadel, Loli balikan lagi sama Fadel, Loli suruh temennya Cindy pakai jilbab, padahal Cindy Kristen. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani ramai dituding terkena karma seiring santernya kabar anak sulungnya Loli hamil di luar pernikahan hingga melakukan aborsi. Seperti diketahui, isu Loli hamil di luar pernikahan hingga melakukan aborsi pertama kali disebarkan oleh asisten Nikita Mirzani, Mail Saputra. Setelah kabar tersebut viral, Nikita Mirzani pun angkat bicara dalam sesi live-nya. Dalam klarifikasinya, dia membenarkan jika Loli pernah hamil. Nikita Mirzani juga menyampaikan kabar Loli hamil hingga aborsi dalam acara Pagi-Pagi Ambyar. Perihal itu, sejumlah netizen yang budiman turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen yang berbakti menilai kehamilan Loli merupakan bentuk karma Nikita Mirzani kepada Dewi Persik. Untuk informasi, Nikita Mirzani sebelumnya pernah menuding Dewi Persik melakukan aborsi. Tudingan tersebut dilontarkan Nikita Mirzani pada tahun 2022 lalu. Di lain pihak, Dewi Persik telah buka suara terkait tudingan melakukan aborsi bagaimana yang dilontarkan Nikita Mirzani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cat tidak menerima podcast ngomongin masalah gue, yes. Kata siapa itu? Kata Nikita Mirzani. Masalah apa sih Nikmir? Masalah sama anaknya ya. Pasti tahu dong, ya ampun. Tapi gue setuju sih sama Nikmir, ya kan? Soalnya semua udah dijelasin guys sama Nikmir. Itu entah dijelasin di beberapa live-nya, dijelasin juga di stasiun televisi juga kan. Terus gua di sini salut sama Nikmir. Sebenci-bencinya dia, sehancur-hancurnya hati dia masih bisa membackup hutang-hutangnya Loli yang hampir 400 juta. Bahkan dia diam ketika si Loli hamil, padahal dia udah tahu dari 2 bulan yang lalu. Akhirnya dibongkar semua sama dia gara-gara viral, gara-gara si Mail sama si Loli sindar-sindir. Terus netizen kebanyakan nge-hate Nikmir, makanya dia bongkar semua. Salut sama Nikmir, bukan mau fansos, emang nyata kan. Seorang ibu sendirian ngebesarin anak 3, terus si ibu ini cuman mau anaknya itu belajar, ya kan, sekolah yang bener, tapi anaknya pengen bebas, ya kan. Setelah dibebasin, dia masih nge-backup loh. Walaupun ngomongnya ibarat kata kasar, katanya gak mau nganggep dikeluarin dari kakak, tetep pasti hati kecilnya masih kan, masih gitu, masih sayang sama dia, masih ngedoain dia, masih ngedoain si Loli. Apa itu? Itu yang masuk sosok seorang ibu guys. Omongan doang kasar, lu ngerti gak sih? Kayak emak gue juga sama gitu, ngomongnya doang kasar, tapi hatinya kan gak tahu kan ya, lembut, ya ampun. Loli, lu harusnya belajar deh Loli dari kesalahan-kesalahan lu, belajar dari kesalahan-kesalahan lu, ya. Lu tinggalin deh yang berbau-bau, yang ngerugiin lu. Sekarang kan lu udah dibebasin sama orang tua lu sama si Nikmir. Lu pertanggungjawabin apa yang menjadi pilihan lu. Kalau misalkan ada sindiran apapun, omongan dari siapapun yang lu kenal, mendingan lu diem aja. Lu diem aja ya, diem aja lebih baik ya. Lu fokus sama karir lu yang lu udah ambil dan kebebasan lu. Itu sih pesan buat lu sih Loli. Dari kasus Loli kelihatan kan susah banget jadi orang tua. Orang tua udah berusaha semampu dia, udah ngasih pendidikan, ngasih nafkah, semuanya udah dikasih ke anak. Bahkan sampai ngekang, sampai dia tuh dibenci sama anaknya sendiri, masih aja ada yang nyalain. Udah nggak jadi anak aja, masih aja dicari tahu dia tinggal di mana, teman-temannya siapa, utangnya dibayar-bayarin. Itu apa kalau bukan kasih sayang? Sekarang gue tanya. Tapi para netizen malah nyalain emaknya, nyalain orang tuanya. Orang tua pasti sayang sama anak, pasti ngajar anak, tapi buat anak yang mau juga diajar. Tapi kalau anaknya aja udah nggak mau diajar, ya udah orang tua bisa apa? Sekarang gue kasih contoh ya, lu orang yang nyalain Nikita ya, gue bilang ini, kalau lu punya anak kayak Loli, anak lo sendiri ngomong gue nyesel lahir dari rahim lo, apa yang akan lo lakukan? Apa lo masih bersedia bayarin utang-utang tuh anak, padahal tuh duit buat biayain pacar yang nggak jelas itu, pacar yang ngancurin hidup anak lo, yang ngebuat anak lo ngebuang anaknya sendiri. Lo bayangin, gue sampai sekarang nggak ngerti ya, harus dengan cara apa Loli itu ngerti gitu ya, kalau orang yang sayang sama lo itu adalah orang tua lo, bukan itu laki.
Bahkan dia udah gak punya siapa-siapa sekarang. Orang tua udah gak ada, temen gak ada, bahkan pacar aja ninggalin dia. Calon anak aja sampai dibuang sama dia. Lihat kan separah apa. Kalau dia jadi anak lu bakalan semarah apa, gue pengen tahu. Dan buat si laki ya, sumpah lu brengsek banget, beneran. Lu udah tahu Loli gak punya siapa-siapa. Dia gak punya orang tua, dia cuma ngandelin lu porotin dia, lu selingkuhin dia, bahkan lu sampai buat dia kehilangan anaknya. Lu jahat banget. Dan gue berharap suatu saat nanti bakalan ada karma yang Tuhan buat lo dan keluarga lo. Ya Allah, gue ngenes banget itu niat Nick Mir nangis-nangis di TV. Ya gimana pun seburuk-buruknya orang tua, hatinya tuh gak akan bisa bohong, matanya gak akan bisa bohong bahwa dia tuh sayang sama anaknya. Diam-diam ngebayarin hutang anaknya. Udah Neng Loli pulang, kesian emak itu sampai kayak gitu. Coba seburuk-buruknya orang tua tetap aja yang buruk mah anak. Orang tua nggak pernah salah, apalagi ibu yang ngelahirin kita, yang di kakinya aja ada sorga, apalagi di matanya, di mulutnya. Pulang Neng, biar bagaimana kalau udah pulang mah, kalau pulang kita baik-baik, kita diterima, kita minta maaf, dimaafin. Nih ya, gua kasih tahu lah, kalau dia mah orang tua nih ngempanin kita seumur hidup, nggak bakal bosen tuh ibu mah. Sampai kita tua ge masih dipikirin sama emak tuh. Sampai mau mati ge nih orang tua mikirin nanti anak gua bagaimana tuh. Lah kalau orang-orang mengempanin kita ada bosennya. Sehari 2 hari iya lah, selamanya mah kagak mau pisan. Pulang Neng, kesian sama emak ya. Sudah nonton Nikita Mirzani di Pagi-Pagi Ambyar ya, itu bagus banget guys ya. Moral story-nya adalah, kalian pasti tahu kan Nikita tuh orang yang suka gembar-gembor rusuh sana sini ya kan. Seorang pejabat atau lawyer aja ditantang sama dia ya kan. Seorang kaya apapun aja ditantang sama dia, gak bakal nangis ya kan, maju terus ya kan. Dihujat seluruh Indonesia juga tetap maju ya kan, tetap kuat. Tapi sekuat apapun wanita, kalau masalah anak ya pasti nangis. Gak cuma Nikita, kalau di luaran cewek-cewek di sana kalau sudah menyangkut masalah anak, apalagi anaknya sudah nggak jadi orang ya kan, anaknya hancur di luar sana, yang lebih hancur itu tuh ibunya. Aku di sini nggak mau ngomongin si Leli yang analisis kehidupan orang ya, padahal kehidupan pribadinya atau rumah tangga pribadinya aja hancur. Dan di sini aku lebih respect sama Nikita daripada si Loli. Kalian harus ingat, seorang janda dibanding seorang wanita bersuami menghidupi anak dan mendidik anak itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Bener atau enggak? Loli disekolahin ke Inggris, Loli kabur dari sekolahnya di Inggris, Loli dicariin polisi, Loli ternyata mabok-mabokan, Loli akhirnya kabur ke rumah siapa lah tuh orang, Loli jatuh cinta sama siapa laki-laki yang gondrong yang rambutnya kayak bulu ketek kayak Saibaba. Fadel, laki kok gondrong. Loli jatuh cinta sama Fadel, Loli jadian sama Fadel, Loli enif sama Fadel, Loli berak di dinding, Loli berak di meja, Loli berak di lantai, Loli dapat endorsan 90 juta, Loli balik ke Indonesia, Loli harus balikin uang endorsannya tapi nggak bisa, Loli marah-marah sama emaknya, Loli tinggal di apartemen, Loli ternyata tinggal di apartemen bareng sama pacarnya, Loli bilang gak tinggal di apartemen sama pacarnya, Loli tinggal di rumah keluarga pacarnya, Loli setiap nyanyi ngomong Coachella. Sorry, itu beda Loli, salah. Loli hamil, Loli bilang berita dia hamil itu fitnah, hoax. Loli minta tolong Laili buat ngebelain dia. Tuh tiktokers ini mau lagi belain dia, ikut campur, ternyata Loli bohong, terus dimarahin sama Nikita Mirzani. Syukur, campur sih lu. Loli putus sama Fadel, Loli balikan lagi sama Fadel, Loli suruh temennya Cindy pakai jilbab, padahal Cindy Kristen. Loli bayarin kuliah Fadel, Loli beliin Fadel PS, Loli. Capek gue dengernya. FYP gue isinya Loli hamil sama Fadel, orang bule kejebak di goa, Loli kejebak di goa, orang bule hamil sama Fadel, Fadel kejebak di goanya orang bule. Gue sehari-hari scroll TikTok itu pengen ketawa, nyari komedi, sesuatu yang bikin lucu. Gara-gara gue bikin konten tentang si This Is Lai itu, FYP gue isinya Loli semua. Gini, biar ini semua cepet kelar nih ya, supaya satu Indonesia tenang dan FYP gue isinya lucu-lucuan lagi. Kalau boleh gue kasih saran nih. Saran pertama untuk Kak Nick Mir. Kak, itu Loli anaknya culik aja Kak. Kok culik? Itu kan anaknya dia. Ambil aja Kak secara paksa Kak. Kayaknya makin lama di luar makin malu-maluin itu Kak. Sama kalau emang yang Kakak omongin itu bener, ya udah Fadel sama keluarganya penjarain aja Kak. Kita rela kok, kita Kak. Jogetnya dia gak bagus-bagus amat soalnya, bukan yang selin lagi. Buat Loli. Nah,
Pulang nak, lakukan kau malu-maluin nak. Mak lu baik, di belakang masih bayarin utang. Gua jadi malu, gua pentungin pala lo benjol 7 turunan. Buat Fadel, laki kalau mukanya jelek, minimal kelakuannya baik. Siap-siap lu katanya mau dipenjarain sama Nikita Mirzani. Kalau bener apa yang diomongin sama Nikita Mirzani, gila malu-maluin lu bro jadi laki. Masa dia yang bayarin kuliah lu? Masa dia yang beliin PS lu? Tapi kalau ternyata itu salah, jangan salahin gue ya, kan itu Kak Nikmir yang ngomong. Tapi kalau ternyata bener, bro, laki nggak kayak gitu, ke laut aja lu. Sama gini nih, ini kan sebenarnya urusannya Loli anaknya Nikita Mirzani. Loli punya pacar, terus habis itu Loli sekarang katanya tinggal sama keluarga pacarnya. Ini kan berarti urusan dua keluarga. Bisa nggak tolong berantemnya di WhatsApp aja, bikin grup, terus para konten-konten kreator nggak usah ikut campur so di video-videoin. Lihat tuh Laili jadi marahin sama Nikmir kan. Syukur, so tau sih lu. Nah tapi gue juga hitungannya ikut campur nih ya. Enggak, gue hitungannya bukan ikut campur. Gue enak, ini biar kelar semua.